Ibu-ibu, malam malam yang indah, malam Lailatul Qadar atau malamnya arwah, malamnya bulan puasa. Arwah itu datang. Lalu ditanyalah sama arwah itu ditanya sama Allah, ya kan? Atau jasad ditanya sama Allah, ya kan? Kalau arwah ditanya sama Allah tidak ada lapisannya, bagaimana ya, Bu? Kan? Dia tidak punya mulut, punya mata aja. Matanya juga terbukanya waktu ada lapisan yang nyata, nabi yang nyata. Terus di dalam kuburan tuh bisa ditanya nggak ya? Saya tanya, dalam kuburan bisa ditanya enggak? Bagaimana bicara ya dalam kuburan ya? Malaikat bertanya, kamu sedang apa ya? Kan udaranya sudah tidak ada dalam kuburan. Ini kan? Jantungnya tidak bergerak lagi. Bagaimana bicara? Udaranya di atas kok. Ya kan? Udaranya di atas tuh. Bagaimana bicara? Hoi, hoi, mayat gitu. Malaikat datang menjemput suatu arwah. Baru dia melihat rumahnya. Rumahku dijual dengan isi-isinya. Manusia cerita tidak masuk akal, logika. Sekarang kita mobil aja kita pisah dari mesinnya, baru kita mendengar suaranya aja nggak bisa, ya kan? Bannya dicabut, dicabut semuanya, mesinnya dicabut, kerangkanya aja dipisah, jarak ke 1 meter aja lah, bisa lah bicara dia, dengar suaranya tidak ada kan? Itulah makanya ustadz ceramah tidak masuk akal logika. Kenapa dikatakan kita ini ruh kita masuk ke ibu ini, berarti kita yang hidup nyata ya, bodoh. Ibu jadi bodoh saya nanti, ibu. Ruh ibu masuk ke sini baru hidup, sedangkan jasadnya diperbaikin sama malaikat yang nyata. Artinya patungan tuh, hewan-hewan kan tumbuhnya kan di dalam, kan ada yang di dalam, bawang-bawang ada di dalam, segala ada di dalam, akar-akar ada di dalam, akar-akar buah-buahan ada di dalam. Di situ biarin aja dia kerja bakti dulu, jasad kita diperbaikin. Makanya bumi yang perbaikin dalam, pertama kita baringnya di dalam perut ibu, terus kita tuh makan dari tanah yang nyata. Tanah yang nyata itu artinya buah-buahan, sapi injak tanah. Disitulah sempurna diri kita. Jadi kita bersedia dengan ibu, artinya sarinya inti makanannya. Saksinya di mana? Saksinya adalah satu mandi kita, karena keluar keringat itu. Keringat itu adalah meresap lagi dalam akar-akaran itu, bahwa ini diri punya si A dan punya si B gitu. Kalau arwah mencari rumah warisan di mana ya, warisannya ya seumur umur saya baru tahu tuh arwah mencari warisan. Oh ternyata rumahnya pindah. Jadi batukan saya dengar kayak gitu. Manusia yang tidak sempurna mendengar ceramah dia itu, jadi kita kayak orang geli ya, Bu, kayak orang gila jadinya. Manusia masa rumah bisa saya aja melihatnya dan fakta, ya kan? Lihat sekali gini aja, mati sudah, itu langsung hilang dah. Seperti kita baru nangis gitu loh, tapi kita tidak bisa bicara seperti kita merasakan minum sekali. Nah itu sudah satu kali itu aja. Jadi tidak ada mungkin arwah tahu rumahnya, rumahku sekian, rumahku hancur, ya kan? Dia teriak itu karena dia itu teriak kamu, gara-gara kamu rumahnya habis dia tidak temu jasadnya dia marah, ya kan? Jadi rohnya itu nempel ke rohmu lagi. Jadi seperti kain baju, itu namanya baju yang dulu, baju Puma, tempelkan sama kamu, dia lihat harta kamu, ya marah dia dalam diri kamu sendiri. Akhirnya manusia itu kerasukan semuanya, berabut harta karena ibu kamu nempel tapi tidak masuk, tidak kenal. Itulah jasad ditempelkan, tambah lagi jasad orang lain lagi duluan. Ibaratnya kita tidak kenal, kita mandi asik itu, kita makannya apa-apa, nempel dulu roh orang, habis nempel roh ibu lagi, nampil lagi roh itu berebut. Jadi berebut itulah tidak bisa masuk ke dalam, ya kan? Di dalam tuh banyak bangkai lagi, ya sama dah.
Karena banyu bangkai itu diminum, ikan tuh tidak kenal juga ayah bapaknya, diserbunya kamu, dihancurnya semuanya badan kamu. Akhirnya jadi hayalan nyata yang fakta, cerita yang tidak masuk akal logika. Kalau malaikat datang menanya jasad, batu hebat betul berarti. Orang udah bisa bicara, kita aja masukkan yang nyata dan fakta dalam kuburan juga udah bisa bicara. Mulutnya bagaimana tutup, napas nggak ada di bawah tuh, udara nggak ada, dan roh juga tidak bernapas lagi. Sudah, bagaimana kamu? Ayo, bingung kan? Nggak ada bernapas. Makanya terpisah dalam diri kita dan napas. Kalau ada diri kita bahwa ada napas, diberikanlah kualitas udara, ya, kualitas air, kualitas bisa melihat, ya, seperti kita melihat putih, tapi kita melihat warna-warni, bentuknya bermacam-macam. Buatan siapakah itu? Ilmu semuanya, ya. Pasti kita mencari ilmu itu, pasti kita dapat orangnya. Ternyata orangnya masih hidup. Ternyata orangnya tidak ada lagi yang ciptakan rumah. Gitu, betul. Aduh. Dayah, saya kalau dengar kamu itu, jadi saya tertawa, jadi saya jawab itu susah. Ya kan, susahnya itu malu lagi ceramahnya. Ya, pengaruh dengan lingkungan, bilang. Kita itu pengaruh dengan lingkungan kita aja. Iman itu terpengaruh dengan lingkungan kita. Kalau kita beragama ya terpengaruh. Kalau kita misalnya di tempatnya bandit bagaimana? Ayo. Tempat orang gila-gila di mana? Lingkungan juga kan, tempat orang rumah sakit jiwa bagaimana? Terpengaruh kita, ya kan? Terpengaruh juga kita gila. Kalau saya berkurung di tukang ceramah kamu, jadi gila juga saya jawabnya. Ya kan, orang jawabnya sudah nyata, ibu kandung tuh sudah pulang dah tuh, lingkungannya nyata sudah, lingkungan yang fakta. Ngapain lagi kita mencari lingkungan keluar? Lingkungan di luar itu artinya lingkungan cari duit, jangan duduk aja, ya. Udah pulang sama ibu kandung dah, tuh ceramah dari mana tadi saya tahu.